pada saat umur 16 tahun, saya itu mencoba mencari jati diri. Sebenarnya apa sih yang saya bisa? Saya disebut ngiring, takutnya nanti di masyarakat saya tidak bisa apa-apa. Saya lahir prematur, yaitu 7,5 bulan dalam kandungan, dan saya dililit tali pusar, dan dimana juga saya anak sematawayang. Banyak sekali orang yang ngiring tetapi mengalami hal sakit keras atau masalah yang bertubi-tubi terlebih dahulu. Sing ketakon adane uling DJ. Jurusan kebang ngomong, ayo. Kebang ngomong. Kebang kesempatan ngomong. Busuk benci ya. Wong Trisula satu yang menarik itu. Iya. Om Swastiastu, sahabat Raga Bali. Hari ini saya ditemani seorang penekun spiritual pengobatan alternatif. Beliau ini di usia muda sudah menjalani dan menekuni dunia spiritual. Dan sudah banyak juga yang datang untuk berobat, yang datang ke sini karena sakit magic. Tentunya juga atas izin dan kehendak Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Nah sahabat, siapakah beliau ini? Saya akan mewawancarainya di kesempatan di video ini. Om Swastiastu, Jero. Om Swastiastu, nggih, Swastiastu. Rahajang wengi semeton sang sami. Nggih, Bi, lurus. Jero Wahyu, Rajang Wengi. Boleh diperkenalkan nama Jero, kisah dan perjalanan sebelum menjadi seorang penekun spiritual, Jero? Jadi Titi akan mulai men-sharing yang dimana pengalaman saya dari kecil sebelum saya menjadi seorang spiritual pada saat ini. Yang dimana nama saya saat nama walake saya yaitu Gede Erik Wahyu Suyase. Saya sekarang berumur 20 tahun. Yang dimana dulu waktu saya kecil, dari TK, SD, SMP, sampai SMA pada saat ini. Saat saya TK, SD, sampai SMP, saya bertempat tinggal di Denpasar. Di Denpasar, di Denpasar. Yang dimana pada saat saya pulang ke Beleleng, ada salah satu permas desa yang mengatakan bahwa saya akan ngiring. Nah, jadi ngiring menjadi seorang juru tapakan, yang dimana memiliki panugrahan musade atau dikenal sebagai balian. Yang dimana leluhur saya di sini di desa Anturan, yang mungkin tiang tidak sebutkan namanya, yang jelas saya adalah penerus dari leluhur tiang yang dulu menjadi seorang balian. Yang dimana saya menyebut beliau Kumpi, yaitu tiang keturunan keempat. Nah, setelah beliau, kakek dan nenek tiang, ibu bapak tiang, lalu tiang pribadi. Berarti jadi Jero Wahyu ini generasi keempat berarti, Jero? Karena sempat putus kan. Jadi tiang yang mungkin kejumput oleh Kumpi sehingga disuruh meneruskan tugas beliau mengemban dados Jero Balian. Sebelumnya apa Jero Wahyu pernah sakit keras sebelum menjadi seperti sekarang ini? Tiang akan menjawab. Untuk sakit keras astungkare tiang sejak kecil sampai sekarang tidak pernah mengalami yang namanya sakit keras. Mungkin pada umumnya seorang pengiring mungkin ketemu yang namanya sakit, ketemu yang namanya sengkala atau masalah. Astungkare mungkin dari dulu sampai sekarang dan astungkare seterusnya tidak pernah menemui hal seperti itu. Tetapi pada saat saya lahir, dalam kandungan saya berumur 7,5 bulan atau dikenal sebagai prematur. Ya, yang dimana di dalam kandungan seumur 7,5 bulan itu lumayan sangat muda. Yang dimana jika kita lihat dalam ciri-ciri melik, anak satu-satunya laki-laki, yang dimana saya adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki kakak atau adik atau saudara, dikenal dengan anak sematawayang atau tunggal, yang dimana itu sudah memiliki ciri-ciri melik, yaitu dengan saya lahir prematur, yaitu 7,5 bulan dalam kandungan, dan saya dililit tali pusar, dan dimana juga saya anak sematawayang. Berarti Jero Wahyu ini anak sematawayang ya? Tidak memiliki kakak dan adik.
Kan banyak itu kisah-kisah perjalanan seorang spiritual, katanya dulunya pernah sakit keras, Nggih. pernah mengalami musibah yang sangat ya nggak bisa dipungkiri lah. Makanya dia lari ke arah spiritual gitu Jero. Mungkin Jero Wahyu enggak ya, beda ya. Nggih, beda. Dan mungkin saya bisa juga menjelaskan sedikit hal tentang itu. Nah, kenapa ini menurut pandangan pribadi saya, yang dimana pengalaman saya nambahin, musada dan sebagainya, dan juga termasuk menuntun orang yang akan ngiring. Jadi, kenapa kita menjumpai banyak sekali orang yang ngiring, tetapi mengalami hal sakit keras atau masalah yang bertubi-tubi terlebih dahulu. Yang dimana jika kita lihat dari faktor niskala, di mana seseorang yang kotor atau belum melaksanakan pembersihan, yaitu akan masuk panugrahan ide Betara, yang dimana Betara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Batar, sebagai pelindung seperti itu ya. Jadi artinya Batar itu Batara adalah seorang pelindung, yang dimana Betara termasuk dewa yang dulunya manusia, di mana manusia itu suci sehingga bisa moksa. Mohon maaf, saya contohkan mungkin seperti ide Ratu Niang Sakti, Ratu Gede Mas Mecaling, terus ada yang Dwijendra dan lain sebagainya. Yang dimana beliau kesenangan atau menyenangi orang, yang dimana akan menjadi seorang juru tapakan. Ya, tetapi seorang ini dia ibarat memboya dan sehingga tidak bersih, ataupun mungkin orang ini tidak memboya tapi belum membersihkan diri, yang dimana saat orang itu akan dilinggikan oleh ide Betara. Jadi ide Betara seperti kursi yang masih bergoyang seperti itu, tidak bisa duduk tapi ingin duduk, seperti artinya, ingin melinggih tapi tidak bisa melinggih, seperti artinya tempat atau badannya itu belum suci atau seperti itu. Jadi karena belum suci itulah jadi beliau mau melinggih tidak bisa tetapi ingin melinggih. Faktor hal itulah yang menyebabkan masuk dan tidaknya beliau jadinya tidak tegam, atau bisa menyebabkan regat atau sisip. Nah, sisip itulah yang membuat orang itu memiliki masalah bertubi-tubi atau mungkin sakit-sakitan terus, karena saat ide Betara keluar masuk dengan tidak bersihnya orang tersebut, jadi saat proses keluar masuk antar dimensi manusia kepada yang para dewa, yang mungkin sekarang pernah tiang alami dalam pengalaman saya, itulah yang memunculkan sarwa butekala yang mungkin timbul, muncul dari dimensi niskala ke dimensi manusia. Jadi itulah yang ngerduk siapa? Orang tersebut, si calon pengiring. Nah, demikian yang pernah tiang alami dan bisa tiang bagi pada hari ini. Selanjutnya Jero, ini ada pertanyaan. Sejak kapan Jero Wahyu menekuni dunia spiritual pengobatan? Oh, inggih, baiklah, tiang akan jawab. Untuk menekuni pengobatan, yaitu sejak pertama tiang disebut ngiring, yaitu pada umur 16 tahun. Yang dimana pada saat umur 16 tahun saya memang tidak menekuni spiritual yang sangat berlanjut, mungkin seperti mempelajari lontar, mempelajari gente dan sebagainya, yang dimana panugrahan saya niki adalah balian. Pada saat umur 16 tahun saya itu mencoba mencari jati diri. Sebenarnya apa sih yang saya bisa? Saya disebut ngiring, takutnya nanti di masyarakat saya tidak bisa apa-apa. Jadi seperti itu saya berpikir. Setelah saat itu masih kecil soalnya. Seperti itu. Pada saat itu saya berpikir seperti itu. Saya dibilang ngiring dan akan diwinten. Nah, saya mewinten disaksikan juga oleh klien desa di desa Anturan ini, yang dimana itu kan beliau adalah penglingsir, yang dimana nanti kalau saya tidak bisa apa-apa, bukan beliau sih mengakui saya sebagai pemangku, mungkin masyarakat juga mengakui saya sebagai seorang juru tapakan, tetapi apa yang saya bisa berikan untuk mereka? Nah, itu yang saya pikirkan. Itu yang jadi masalahnya. Ya, itu yang jadi masalah, supaya tidak nanti saya sebagai seorang pemangku tetapi tidak bisa apa-apa. Nah, dalam setelah pikiran itu terjadi, pada saat malam harinya saya seperti mendapatkan raos seperti itu. Pawisik itu. Ya, pawisik ning besok ada yang akan ada seperti ini, tapi itu bukan didengar. Bukan kayak masuk ke kuping kayak orang berbicara, tetapi dalam keletakan bayu batin. Batin itu seperti memunculkan suara.
Nah, tapi bukan suara seperti beli sarang tiang raos kenten. Oh, Ning gini, tapi bukan seperti itu. Tetapi batin itu yang menimbulkan seperti suara sehingga bisa saya dengar. Seperti ini ke akhirnya pada saat itu entah mengapa besoknya ada yang kesini seperti melalui seperti itu, hanya melalui tapi orang lain yang dimana anaknya adalah teman saya seperti itu. Jadi pada saat itu ada yang melalui seperti ini ke ya. Saat melalui tiba-tiba pembicaraannya mengarah ke Metambe seperti itu. Pengobatan gitu ya? Pengobatan. Jadi Jero tiang percaya sarang Jero apakah Jero ngidayang nambanin seperti ini ke. Jadi beliau bertanya. Tapi dari dalam hati saya tidak ada kehendak menolak. Padahal jujur pada saat itu saya belum bisa hal-hal apa-apa tentang pengobatan niskala seperti itu. Jadi saya mengandalkan panugerahan ide yang dimana itu adalah kenten tapi namanya saya anggap kebetulan kenten yang dimana saat saya mencoba nambahin saya seperti kembali seperti raos tadi seperti ada batin saya itu yang menghasilkan suara sehingga bisa saya dengar seperti itu. Setelah saya turuti itu ning seperti niki ambil dari bawah terus dari dada hingga ke atas kepala. Setelah saya melaksanakan itu entah kenapa mungkin nanti bisa di-share bling pengobatan tiang videonya. Jadi saat itu beliau langsung meguyang gitu seperti kerasukan seperti itu. Nah, saya bingung apa ini seperti itu. Jadi setelah sekian lama saya mulai tahu. Jadi yang Metambe itu ternyata kerauhan sosok yang menyakiti dia. Pernah ada orang Bali berbahasa Jawa, orang Bali berbahasa Sunda. Jadi orang Bali kota yang tidak suka bahasa Bali lancar membahasa Bali halus dan hal sebagainya. Nah, jadi dari sana saya mulai tahu bahwa orang yang sakit itu kerauhan sampai meguyang sampai teriak-teriak. Ternyata orang yang nyakiti dia yang di dalam tubuh pasien yang Metambe sudah tidak kuat dengan panugerahan ide yang saya alirkan. Nah, dari sana saya mengetahui bagaimana cara lunas raos kepada ide betara, bagaimana cara nambahin orang beserta proses-prosesnya. Itu yang bisa tiang share nih. Berarti waktu saat mulai pengobatan itu ada yang kerauhan, apa reaksi Jeronya waktu itu? Nah, pada saat bagaimana ini cara menangannya? Jadi seperti ini kami. Pada saat kerauhan itu saya benar-benar panik. Saya bingung gitu ya. Bingung gitu. Gini harus diapain gitu. Apa mohon maaf lagi pernah dalam hati saya apakah ditamplak saya sehingga bisa sadar. Seperti itu. Pernah saya berpikir seperti itu. Tapi seperti kembali ke raos yang tadi bahwa ada hal dalam batin yang memberitahu seperti itu. Ini Nunas Tirta Pasupati seperti niki tambahin dengan cara ini sehingga sang pasien itu yang dimana seperti raos tadi juga leaknya tidak kuat, si pelaku yang meminjam tubuhnya tidak kuat, sehingga ilmu-ilmu desti atau cetiknya dikeluarkan melalui apa? Melalui muntah. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini ada wadah muntah juga, enten niki peralatan tiang Metambe, mungkin bisa juga nanti di-share video pengobatannya. Ya saat pasien itu muntah. Nah, akan memunculkan muntah jenis muntah yang beragam. Ada muntah darah, ada muntah setengah sampai penuh ember seperti itu. Ada seperti telur yang diaduk dan sejenisnya seperti ini. Jadi, setelah muntah itu keluar, maka si pasien akan sadar dengan sendirinya. Setelah muntah itu selesai. Jika belum selesai, maka pasien akan tetap kerauhan. Jadi mau sebagaimanapun kondisinya harus tetap dilanjutkan sampai pasien itu mengeluarkan muntah dan sadar dengan sendirinya. Demikian. Berarti penyakitnya tuh keluar lewat muntah gitu? Ya, keluar lewat muntah. Jadi tanpa disentuh keluar muntah. Nah itu di sisi lain juga sebagai bukti kepada si pasien bahwa si pasien mungkin diagnosa saya bapak ampura, bapak cinga entiang kena cetek, bapak cinga entiang kena bebai. Nah, jadi kan itu hanya raos. Ya, jadi bagaimana cara membuktikannya bahwa biar pasien dan keluarga percaya. Nah, jadi akan ada reaksi. Jadi reaksi dari pasien, kerauhan dan muntah.
Jadi tiang tidak sentuh, pasien itu bisa muntah, berarti ada reaksi tarik-menarik antara hal positif dan negatif. Nah, jadi positif berlawanan dengan negatif. Nah, karena dia menggunakan kekuatan dari ide Sang Yang Widi Wase, beliau memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Oleh karena itu sang leak kelelahan, terus disikat sehingga bisa mengeluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh si pasien. Oke, demikian yang bisa Tiang jelaskan. Ini ada pertanyaan Jero. Hal apa atau tantangan yang paling tersulit dilalui ketika menjalani atau semenjak sah menjadi jero pengobatan gitu? Oh, Kentan, bagaimana tantangan Tiang seperti ini ke ya beliau? Hal yang paling tersulit. Ya, hal yang paling tersulit. Yang pertama Tiang jelaskan karena Tiang juga masih muda ya beliau. Yang dimana orang remaja pada umumnya pasti tergoda mungkin malam minggu ayo melali. Masih pacar, tertarik dunia maya gitu ya. Ada dunia hiburan yang sering dibilang dunia keduniawian seperti ini. Keduniawian. Jadi tantangan saya yang pertama mengurangi hal keduniawian, yang dimana hal keduniawian seperti seorang remaja pada umumnya ini sangat sulit dihindari, ya. Jadi saya memang benar-benar disitulah pertapaan Tiang gitu. Jadi untuk mengurangi hal duniawi, dan kebetulan juga atas Asungkerte Waranugraha ide Tiang sekarang sudah menempuh masa Graste, yang dimana kita di dalam Hindu menempuh yang namanya 4 tahap: Brahmacari, Graste, Wanaprastha, dan Sanyasin. Yang dimana Brahmacari saya sudah terlalui, yaitu masa belajar sebagai siswa, dan sekarang saya sudah berumah tangga dan memiliki 1 orang putra. Nah, sekarang saya lebih bisa mengurangi hal duniawi karena selain jodoh sudah ada, dan yang kedua saya bisa fokus melayani pemedak karena sudah ada yang ngayahin istilahnya seperti ini. Dan pikiran saya tidak berfokus lagi kepada ingin membuat keturunan karena sudah diberikan keturunan oleh ide Sang Yang Widi Wase, dan Astungkare kedepannya saya bisa lebih fokus untuk ngayah kembali.